Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan juga sahabat dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar dari teman-teman semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang sudah mulai musim penghujan ya pemirsa. Bagaimana dengan daerah dari teman-teman sekalian ya? Di daerahku yang berada di Jawa Timur ini saat sekarang sudah mulai rutin ya, hujan sudah mulai turun sejak beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, dan semoga hujan di musim ini nanti akan membawa kemakmuran, keberkahan ya bagi semua umat ya teman-teman. Kita juga terjauhkan dari segala bencana. Doa kita bersama, semoga saja hujan untuk tahun ini penuh dengan kesejukan, kedamaian ya untuk semesta dan juga untuk kita semuanya. Sisa-sisa hujan masih terasa di pagi hari ini teman-teman. Di manapun ya akan terasa kesejukan dan butiran-butiran embun ini masih banyak menempel di tangkai-tangkai daun-daun dan juga bunga-bunga ya teman-teman ya, menambah pagi ini semakin sejuk dan dingin. Tidak seperti pada waktu musim kemarau yang terjadi ya di beberapa hari yang lalu yang masih belum ya ada hujan turun. Nah, dengan berbarengan musim penghujan ini, saya akan ingatkan untuk teman-teman sekalian dan juga pemirsa ya, barangkali masih belum sempat untuk terfikirkan untuk tanaman-tanaman bunga koleksi atau tanaman hias dan juga bunga-bunga ya, dari teman-teman sekalian yang di musim penghujan ini agak diwaspadai ya, karena memang ada teman-teman beberapa tanaman-tanaman itu yang rentan ya teman-teman ya di saat musim penghujan tiba. Jadi memang kita harus waspadai ya dan juga jaga tanaman-tanaman kesayangan ini ya. Walaupun hujan itu juga bagus ya teman-teman untuk tanaman kita, tapi memang ada tanaman-tanaman yang bila terlalu banyak ya terkena curah hujan ini, akibatnya juga kurang bagus ya, akan terjadi busuk akar dan juga bunga-bunganya itu tidak bisa tahan ya teman-teman ya pada air hujan. Tapi seperti anggrek-anggrek dendro seperti ini, karena tanaman anggrek ini memang kuat ya dan bisa beradaptasi di segala cuaca. Seperti contohnya dendro ini, dia memang bisa menyesuaikan di segala musim baik panas maupun hujan, karena anggrek-anggrek ini memang full sun dan full rain ya, jadi bisa tahan gitu teman-teman ya di segala cuaca. Dan semalam hujan itu saat sekarang pagi hari ini masih sangat banyak nih teman-teman ya, tetesan-tetesan embun yang tersisa di ujung-ujung tangkai bunga dan kelopaknya bunga, justru akan menambah eksotisnya dan semakin menambah kecantikan dari bunga-bunga anggrek ini.
Nah, teman-teman, untuk anggrek sendiri ini ada teman-teman ya, yang memang sangat rentan dan dia tidak tahan bila banyak mendapatkan kucuran air hujan ya. Kalau untuk dendro ini sih memang tidak bermasalah teman-teman, tapi ada beberapa tanaman anggrek itu yang sebaiknya bisa terhindarkan dari kucuran air hujan ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa anggrek bulan ya teman-teman. Sebenarnya anggrek bulan ini sedari dulu itu sudah terbiasa ya teman-teman, berada di full sun dan full rain. Waktu musim kemarau panjang kemarin dia juga berada di sini, dan saya amati anggrek ini juga tumbuh baik-baik saja, mulai dari akar, batang, daun, dan bahkan sekarang ini sudah keluar bunganya. Ini nampak baik-baik saja pada saat waktu kemarau panjang kemarin ya teman-teman. Dan beberapa hari ini juga mendapatkan kucuran air hujan, tapi nampaknya anggrek bulan ini sudah adaptasi ya, sudah terbiasa. Jadi anggrek ini sebenarnya sudah kuat atau kebal ya. Namun demikian untuk kewaspadaan, karena memang karakternya dari anggrek bulan ini tidak begitu menyukai akan curah hujan yang terlalu banyak, maka nanti juga sebaiknya akan kita pindahkan aja di tempat yang tidak terlalu banyak mendapatkan hujan, atau aku pindah aja di teras, di tempatnya berada di bawah gavalum ya teman-teman ya. Jadi untuk anggrek itu yang sebaiknya kita hindarkan dari hujan itu adalah anggrek bulan. Nah, ada juga teman-teman anggrek yang lain seperti Cattleya dan juga anggrek vanda. Nah, ini sebaiknya kita hindarkan aja ya teman-teman ya dari curah hujan ya di musim penghujan ini, agar supaya kita tetap waspada, dan anggrek-anggrek ini akan tetap sehat ya, dan juga tidak akan terjadi yang namanya busuk akar ya, dan daunnya juga lonyot, apalagi bunganya. Wah, itu akan sayang banget ya teman-teman ya. Nah, untuk tanaman yang lain selain anggrek itu yang bisa kita hindarkan ya teman-teman, atau kita taruh aja di tempat yang aman, yang tidak mendapatkan kucuran dari penghujan. Ini ada beberapa ya teman-teman ya. Nanti kita akan memutar di seluruh halaman dan pekarangan kita. Nanti kita amati saja, dan sekalian ini adalah untuk evaluasi ya teman-teman, untuk penempatan dari tanaman-tanaman kita ini, sehingga dengan selama musim penghujan ini tanaman kesayangan kita ini tetap aman. Oke, kita akan jalan ke seluruh halaman kita ya, mulai dari halaman belakang ini sampai di samping dan juga di halaman depan. Sebentar kita akan lihat ya teman-teman, untuk tanaman-tanaman yang berada di belakang ini. Jadi secara keseluruhan tanaman-tanaman yang aku letakkan di belakang, halaman belakang maksudnya, ini semuanya aman teman-teman, karena yang berada di halaman belakang ini terdiri dari tanaman anggrek, tapi juga masih ada banyak tanaman-tanaman anggrek jenis Cattleya. Nanti coba aja kita akan
taruh di tempat yang lebih aman ya teman-teman ya. Kalau dari awal kita sudah cukup waspada dengan curah hujan yang tinggi ya di musim penghujan ini, nanti bila mana kita sudah ada kesibukan, kegiatan, dan bahkan ada kegiatan ke luar kota barangkali ya, secara mendadak kita itu sudah aman ya teman-teman ya. Semua tanaman-tanaman kesayangan kita sudah berada di tempat yang aman. Jadi kita pun sudah leluasa ya untuk meninggalkan tanaman-tanaman kita ini di rumah dengan aman. Untuk di bagian sini, ini kesemuanya adalah anggrek dendro yang cukup aman ya teman-teman. Bila ada hujan turun, jadi anggrek-anggrek ini memang sudah terbiasa di kondisi hujan maupun kemarau. Wow, ini banyak banget teman-teman untuk spike-nya yang baru muncul ya. Jadi hujan ini pun akan membuat tanaman-tanaman kita, bagi yang tanaman-tanaman seperti anggrek ini, akan semakin banyak tunas ya teman-teman ya, dan semakin subur. Tapi memang ada dari beberapa anggrek ini yang memang agak riskan, bahkan sangat ini ya, tidak bisa beradaptasi dengan musim penghujan ya, yang terlalu banyak curah hujan turun. Untuk yang di bagian sini ini sudah aman saya kira teman-teman, sudah kita lihat, sudah kita periksa satu persatu. Di bagian sini ini tanaman-tanaman kita sudah cukup aman, karena diantaranya ini semuanya bisa beradaptasi dan bisa tahan berada di air hujan. Jadi kita tidak akan memindahkan tanaman-tanaman ini, jadi semuanya masih bisa tetap di sini ya teman-teman ya. Embun pagi yang terasa sangat indah ya teman-teman, berada di ujung-ujung kelopak dari bunga-bunga. Semoga saja dengan turunnya musim penghujan ya di daerah teman-teman sekalian, pemirsa juga tetap aman ya teman-teman ya. Tapi kita juga tetap waspada untuk pemirsa yang memang hunian atau rumahnya ini berdekatan dengan aliran ya dari sungai ya teman-teman ya. Aku letakkan juga lili paris. Oh, lili paris juga, dan bunga lili putih nih ya teman-teman ya. Juga ada tanaman dari diven. Ini cukup aman teman-teman ya. Dan tanaman-tanaman ini juga cukup tahan. Untuk lili paris dengan turunnya hujan ini semakin subur ya teman-teman ya, semakin rimbun. Termasuk anggrek-anggrek yang baru saja aku repotting ya, yang aku letakkan di atas itu, yang aku gantung, ini juga baik-baik saja teman-teman, karena semua anggrek-anggrek ini walaupun masih kecil-kecil akan tahan dengan kondisi hujan, karena anggrek-anggrek ini adalah anggrek-anggrek dendro ya.
Jadi di bagian sini ini juga saya buat tanam bersusun teman-teman, untuk menghemat dari lahan pekarangan. Jadi di halaman belakang ini bisa menampung banyak dari tanaman-tanaman ya. Juga aku deret lili Paris ya, yang saya gunakan untuk penghias di bawah teman-teman. Dan aku kasih batuan-batuan ini bila mana hujan tiba, ini bila mana kita masuk ke ini ya, bagian sini tidak becek, tapi juga saya kasih dengan batuan-batuan kecil ya teman-teman ya. Termasuk tanaman dari bromelia ini juga aman teman-teman, bahkan dia akan terlihat subur dengan musim penghujan tiba. Ini kemarin saya pindahkan, kita tempel di batangan kayu. Ini maksud saya juga untuk menghemat lahan ya teman-teman. Dan lahan atau tanah yang berada di bawah yang aku gunakan untuk tanam bromelia bisa digunakan untuk tanam sayuran. Jadi bagaimana caranya bisa menampung banyak tanaman ya. Jadi seperti itu. Jadi di tempat ini sudah cukup aman teman-teman, bila mana turun hujan, dan yang berada di bawah ini juga sudah aman. Tidak saya paving semua atau tidak kita semen ya, karena agar supaya masih ada resapan air ya, sehingga air ini masih bisa meresap dan juga tanahnya ini tetap subur ya teman-teman ya. Termasuk tanaman-tanaman kadaka, tanduk rusa, dan semua tanaman yang dari tanaman hutan ya teman-teman, ini juga baik-baik saja, aman teman-teman, karena dia juga terbiasa di hutan yang banyak kandungan air ya. Nih pastinya dia akan tambah subur dengan datangnya di musim penghujan. Nah, ternyata yang berada di bagian halaman belakang ini semuanya sudah aman. Jadi untuk pemindahan ya atau review ini tidak ada teman-teman, karena memang sudah saya antisipasi ya, agar supaya tanaman-tanaman ini tidak berulang kali review, dan tempatnya sudah aman ya teman-teman ya. Sudah tidak akan aku lakukan pemindahan, karena nanti pada saat penghujan turun ya, musim penghujan, semua tanaman-tanaman yang berada di halaman belakang ini sudah aman. Nah, untuk yang perlu kita rapikan ya, agar supaya di musim penghujan ini tidak kelihatan kotor, mungkin ini teman-teman ya, ada beberapa tanaman keras ya. Waktu di musim kemarau kemarin ini saya gunakan untuk peneduh agar tempat ini tidak terlalu panas. Tapi pada saat sekarang ini sudah sangat rimbun sekali, dan sudah waktunya untuk dilakukan perapian ya. Ini adalah bunga kenanga teman-teman, yang biasanya ini sangat banyak banget bunganya dan bunganya wangi. Nanti kita akan rapikan teman-teman. Jadi untuk yang berada di halaman belakang ini hanya akan aku lakukan perapian untuk tanaman keras ini. Selebihnya semua tanaman termasuk anggrek yang berada di halaman belakang ini sudah tepat ya teman-teman ya tempatnya. Kita sudah sampai di halaman depan teman-teman ya. Coba kita lihat
Untuk tanaman-tanaman kita yang mungkin tidak bagus bila mana mendapatkan kucuran air hujan. Untuk yang di teras ini tentunya sudah aman, seperti bunga-bunga begonia ini teman-teman. Dan di bawahnya ini juga banyak aku tanam dari jenis keluarga aglonema. Sudah aman ya. Tapi kalau mungkin teman-teman memiliki tanaman-tanaman sejenis bunga aglonema ya, ini sebaiknya jangan ditaruh di halaman yang banyak mendapatkan kucuran air hujan ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya untuk jenis aglonema ini lebih aman ya, kita letakkan di tempat yang aman seperti berada di teras yang tentunya sudah tidak akan kehujanan ya dari tanaman-tanaman ini. Alhamdulillah untuk tanaman monstera king sejak aku pindahkan di halaman depan, berada di teras ini terus bertumbuh, terus mengeluarkan daun mudanya ya teman-teman ya. Yang kemarin ini juga sudah keluar daun mudanya. Jadi ini bisa membantu memfilter atau mengurangi dari debu dari lalu lalang kendaraan ya, yang dari jalan ya teman-teman ya. Jadi memang sengaja aku letakkan di halaman depan untuk tanaman-tanaman yang berdaun lebar ini, agar supaya untuk debu dan polusi ini tidak terlalu masuk ya ke dalam rumah, untuk menjaga kesehatan paru-paru kita, pernafasan kita ya teman-teman ya. Oke, sampai di ujung sini ini aman semua. Tanaman-tanaman yang aku letakkan di halaman depan, utamanya di teras, ini semua aman karena tidak kehujanan ya teman-teman. Untuk anggrek vanda ini juga aman teman-teman, sudah aku taruh di sini, jadi tidak terjadi review untuk tanaman-tanaman yang berada di teras maupun di halaman depan. Semua sudah aman. Jadi untuk teman-teman sekalian dan pemirsa yang di rumah memiliki atau merawat dari tanaman keluarga aglonema, ini sebaiknya ditempatkan di teras ya, yang tidak mendapatkan kucuran hujan. Karena kalau tanaman-tanaman sejenis aglonema ini mendapatkan kucuran air hujan yang terlalu banyak, ini nanti akan terjadi busuk akar ya, daunnya juga lonyot, batangnya ini pun juga tidak sehat dan akhirnya bisa mati teman-teman karena terjadi busuk akar ya. Oke, satu yang perlu diperhatikan ya, untuk tanaman aglonema sebelum musim penghujan ya, ini sebaiknya dari awal sudah diletakkan di tempat yang aman ya teman-teman, aglonema. Nah, untuk di halaman depan selain tanaman aglonema, ini juga ada jenis pilo ya teman-teman. Ada pilo linet yang aku taruh di depan. Ini cukup aman karena berada di keteduhan di bawah gavalum dan juga dari tanaman-tanaman Calathea. Calathea ini aku letakkan di halaman paling depan, berada di keteduhan ya, sudah cukup aman dan
Sebenarnya Calathea ini kalaupun mendapatkan kucuran air hujan dia akan tahan ya. Nah, tapi kalau di waktu panas dia nanti daunnya akan menggulung teman-teman, karena tanaman Calathea ini memang sebaiknya diletakkan di keteduhan ya. Kalau musim kemarau, jadi kalau di tempat ini sudah aman. Walaupun ini berada di bawah gavalum, tapi untuk di sekitarnya ini aku kasih ini papan-papan kayu ya, yang bisa memberikan rasa sejuk ya teman-teman, seperti pohon-pohon yang di hutan. Jadi Calathea ini memang merupakan tanaman yang berkarakter, memiliki ciri khas ya, dia harus berada di keteduhan dan juga tidak terlalu mendapatkan paparan sinar matahari. Bagaimana dengan anggrek-anggrek ini? Nah, anggrek-anggrek yang aku taruh di halaman depan ini kebanyakan adalah anggrek bulan. Anggrek bulan ini sangat rentan sekali teman-teman ya, baik yang berada di kemarau panjang maupun di musim penghujan. Jadi sebaiknya teman-teman kalau memiliki anggrek-anggrek bulan, ini sebaiknya ditaruh di keteduhan ya teman-teman, baik dari sinar matahari maupun dari cuaca hujan. Kalau untuk anggrek keriting, sebenarnya anggrek keriting ini sudah hampir ya seperti anggrek dendro, anggrek keriting ini, tapi anggrek keriting ini pun aku taruh di sini saja teman-teman. Faktor kehati-hatian dan kewaspadaan. Jadi anggrek keriting ini pun saya letakkan di depan ya, bersama dengan anggrek-anggrek bulan ini teman-teman. Nah, dengan kita meletakkan anggrek-anggrek keriting berada di keteduhan, ini akan semakin banyak untuk pertumbuhan tunasnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini, tunas-tunasnya itu terus bermunculan ya. Jadi seperti ini ya. Karena anggrek sendiri itu di habitatnya memang berada di hutan, jadi dia lebih banyak dan cocok bila ditaruh di tempat yang teduh ya. Nah, dengan meletakkan anggrek-anggrek ini berada di keteduhan, jadi saya tidak setiap hari menyiramnya ya teman-teman. Apalagi anggrek ini aku tempel di batangan kayu. Jadi kita setelat-telatnya 3 hari, katakanlah begitu, anggrek-anggrek ini masih bisa bertahan hidup. Ya, apalagi anggrek ini kita taruh berada di keteduhan seperti tempat ini. Nah, ada juga anggrek dendro di sini teman-teman ya. Dan dendro yang satu ini memang rajin banget berbunga. Sebelum bunganya habis, dia sudah akan muncul ya, spike yang baru. Dan walaupun pendek sekalipun, itu tetap aku bantu dengan aku tambahkan media kayu ya teman-teman ya. Anggrek-anggrek ini aku taruh di rak di bagian atas, dan yang paling bawah ini aku letakkan dari keluarga aglonema, karena tempat ini merupakan tempat yang teduh ya teman-teman ya, dan cukup aman dari paparan sinar matahari, dan pada waktu musim penghujan ini juga aman dari curah hujan yang turun. Jadi di tempat ini memang cocok ya untuk segala tanaman, karena hanya mendapatkan paparan matahari itu mulai matahari bersinar ya sekitar jam 7.30 itu sampai sekitar jam 11. Itu pun hanya sinar matahari yang terasa hangat aja ya teman-teman. Jadi tidak akan mengakibatkan gosong ya
untuk tanaman-tanaman kita. Untuk bulan ini aku letakkan di sini. Ini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Bisa nampak ya pemirsa. Bunganya sangat rimbun, panjang ya, dan menjuntai. Kelopaknya juga besar-besar ini. Termasuk dendro, ini juga sangat lebat sekali bunganya ya. Termasuk anggrek keritingan, ini juga aku taruh aja di sini teman-teman. Dan di atasnya anggrek ini masih terlindung lagi dengan tanaman calathea ya, yang daunnya ini tinggi ya, tangkainya tinggi-tinggi dan juga lebar-lebar teman-teman daunnya. Ini kalau siang hari sangat terik ya, panas, ini bisa menjadikan pusat oksigen dan sirkulasi udara. Ini juga cukup bagus karena papan-papan yang aku buat ini masih ada celah-celah ya untuk sirkulasi udara dan angin yang masuk. Aku tambahkan tanaman hutan seperti tanaman kadaka ini teman-teman. Saya fungsikan agar supaya anggrek-anggrek ini merasa nyaman ya dengan dibersamai dari tanaman-tanaman hutan seperti tanduk rusa. Tanduk rusa ini dulu hanya 2 daun ya teman-teman, dan ternyata setelah aku letakkan di sini, aku tempel di papan kayu ini, dengan berjalannya waktu sekarang sudah bertumbuh dengan bagus dan bisa membersamai anggrek-anggrek yang aku taruh di tempat ini. Semuanya ternyata bisa saling menunjang satu dan yang lainnya dan bisa membersamai dari tanaman-tanaman di antaranya. Nah, ini untuk dendro ya teman-teman. Untuk dendro ternyata ini memang sangat memerlukan untuk sinar atau paparan sinar matahari ya. Nah, kemarin ini sudah mau mati teman-teman, karena aku letakkan di dekat kolam yang sangat teduh, tidak mendapatkan paparan sinar matahari. Lantas aku pindahkan di tempat ini yang cukup mendapatkan paparan sinar matahari, dan sekarang sudah keluar bunganya seperti ini, sangat lebat sekali dan bunganya sangat panjang-panjang banget ya tangkainya. Dan ini terus bergantian ya teman-teman ya. Satu tangkai kering ya, kita potong, muncul ya tangkai yang baru. Dan bunganya sangat rimbun sekali. Nah, agar supaya di tempat ini ya juga terkurangi dengan paparan sinar matahari, aku tambahkan juga dari tanaman keras seperti bougainville dan juga bunga sakura. Ini adalah bunga sakura lokar ya teman-teman, dan baru saja aku pindahkan 3 hari yang lalu. Langsung progres ya di tempat ini karena langsung keluar ini ya calon-calon bunga ya teman-teman. Bahkan ini sudah mulai ada yang berbunga. Jadi karena di sini kalau pagi utamanya ini bisa full mendapatkan paparan matahari, agar supaya terkurangi ya, aku tambahkan tanaman-tanaman keras seperti tanaman bunga bougainville dan juga sakura. Aku permanis aja teman-teman. Aku gantungkan tanaman-tanaman dari bigunia yang sepanjang tahun ini terus berbunga. Bunganya lumayan cantik. Warnanya merah ngejreng ya teman-teman ya. Merah arah ke oranye ya teman-teman ya. Dan bunga-bunga ini sepanjang tahun terus
berbunga teman-teman. Jadi aku suka sekali melihat bunga ini karena selalu nampak ya bunganya, dan tidak pernah telat dia itu terus berbunga. Nah, khusus untuk yang paling depan di halaman depan ini cukup aman juga ya teman-teman. Jadi tidak ada tanaman yang kita review di musim penghujan ini. Semuanya sudah tepat saya rasa, termasuk ini teman-teman, aglonema. Ini kemarin aku beli ya, ada 6 batang ya teman-teman, dan sekarang ini sudah mulai nampak besar ya. Karena baru saja aku lakukan penanaman dan bibit-bibitnya itu masih sangat kecil sekali teman-teman. Jadi aku taruh aja di bawah gitu ya, agar aman. Tapi kalau ditaruh di bawah ini biasanya ada hama bekicot. Jadi sebaiknya nanti kalau sudah kuat untuk mendapatkan paparan matahari, ini kita pindahkan aja ya teman-teman ya, di tempat yang agak tinggi, agar supaya dia akan lebih cepat bertumbuh. Karena untuk fotosintesis dan asimilasi dia juga butuh akan paparan sinar matahari yang lebih banyak lagi. Untuk sepatu pilum ini sebenarnya memang tanaman indoor ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, di sini ini juga sudah cukup ya untuk karakter dari tanaman sepatu pilum. Oke teman-teman, setelah kita dari halaman belakang, coba kita akan lihat dan evaluasi untuk tanaman-tanaman kita yang berada di samping rumah. Kita berada di depan, tapi agak di sebelah timur rumah ya teman-teman. Kalau di sini ini yang perlu kita pindah adalah tanaman dari bigunia ini teman-teman ya. Untuk sehari 2 hari mungkin bigunia ini masih tahan berada di curah hujan ya, di tahan air hujan. Tapi untuk waktu yang agak lama sebaiknya ini harus kita pindahkan ya, agar supaya tanaman begonia ini tidak terlalu mendapatkan kucuran hujan. Jadi nanti akan kita gantung aja ya teman-teman, seperti yang lain di bawah gavalum, agar supaya tidak terjadi busuk akar. Dan daunnya ini sangat rentan sekali teman-teman ya. Begonia ini sangat rentan sekali mendapatkan kucuran air hujan. Jadi sebaiknya begonia ini akan kita pindahkan aja tempatnya, dan mungkin akan kita ganti dengan episia. Kalau episia seperti ini teman-teman ya, ini episia coklat, bunganya juga cukup cantik. Nanti akan kita repotting, kita taruh di media baru yang nanti akan kita letakkan di sini ya teman-teman. Jadi episia ini insya Allah kuat ya di curah hujan ya yang banyak. Jadi kalau untuk begonia ini juga harusnya berada di sinar matahari ya teman-teman ya. Oke, satu untuk teman-teman barangkali juga memiliki tanaman jenis begonia ini agar aman dan tetap sehat. Ini sebaiknya ditaruh di keteduhan, jangan berada di ini ya teman-teman ya, tempat yang curah hujannya tinggi. Bagaimana dengan tanaman kaladi atau kaladium?
Untuk kalodium ini sebenarnya berada di keteduhan juga ya teman-teman ya. Tapi kalau terlalu banyak air dia juga akan terjadi busuk akar. Dan kemarin ini saya dari awal melihat keladi ini tiba-tiba tumbuh aja teman-teman, berada di tempat yang cukup banyak paparan sinar matahari. Dan di sini ini kalau siang hari memang banyak mendapatkan paparan sinar matahari ya. Jadi nanti mungkin untuk keladi ini karena hujan yang terlalu tinggi, nanti akan kita pindahkan juga teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah juga memiliki tanaman keladi ini sebaiknya juga diletakkan saja yang lebih aman ya teman-teman, yang tidak terlalu mendapatkan kucuran air hujan. Nah, untuk tanaman seperti bougainville ini aman ya teman-teman ya, karena ini juga potnya yang besar-besar ya. Jadi sudah tidak ada tempat lagi teman-teman untuk memindahkan dari tanaman-tanaman seperti bougainville ini. Jadi mungkin panas hujan dia akan betah dan tahan ya, berada di kedua cuaca, baik cuaca hujan maupun panas. Ya, jadi memang sudah tempatnya di sini ya, tidak akan kita review, tidak akan kita pindah lagi. Jadi tenang teman-teman ya, untuk teman-teman yang memiliki tanaman seperti jenis bougainville ya, ini bisa tetap aman, baik berada di cuaca hujan maupun di kemarau panjang. Termasuk tanaman-tanaman seperti tanaman keras yang lain ya, seperti bunga alamanda dan juga tanaman-tanaman seperti ini ya teman-teman, tanaman bunga ya, yang biasanya itu dia tumbuh di sinar matahari. Ini tanaman keras maksudnya itu sudah aman ya, walaupun tidak harus kita pindah tempatkan. Seperti pucuk merah ya teman-teman ya, ini saya kira aman. Jadi untuk penempatan ini memang perlu kita waspadai aja teman-teman, untuk tanaman-tanaman kita yang memang rentan untuk menghadapi musim penghujan. Nah, untuk yang berada di halaman ini ada tanaman keladi dan juga dari tanaman begonia yang harus kita review dan kita pindahkan tempatnya. Untuk yang lainnya aman ya teman-teman ya. Oke, kita akan menuju di halaman belakang samping rumah di bagian timur ya teman-teman. Mungkin ada tanaman-tanaman ya yang harus kita review, kita pindahkan pada saat musim penghujan tiba ini. Kalau sejenis suplir ini aman teman-teman ya. Pokoknya dari dulu tempatnya itu udah aku ini ya, carikan tempat yang aman untuk suplir, karena suplir ini juga tidak begitu suka di paparan sinar matahari. Jadinya ya tetap aja aku taruh di teras ini teman-teman. Ada juga anthurium kuping gajah di sini. Kalau di sini banyak aku tanam dari toga dan sayuran ya teman-teman ya. Dan di bagian timur rumah ini banyak sekali aku tanam dari bunga-bunga sakura. Seperti tanaman sakura ini juga cukup kuat di paparan sinar matahari ya teman-teman ya. Juga aku gantungkan dari bunga-bunga krokot ini yang sudah bermekaran pada jam-jam segini ya teman-teman ya. Sebenarnya bunga krokot ini sudah
mau aku ganti teman-teman ya, tapi masih sayang karena bunganya masih lebat seperti ini. Dan bila mana pagi tiba sekitar pukul setengah 8 gitu ya, jam 7.30 pagi sampai sekitar jam 12 siang itu masih bermekaran dan bunganya itu cukup indah. Tapi aku juga kepingin tempat ini karena mendapatkan banyak paparan sinar matahari. Bagus juga ya teman-teman untuk menanam berbagai sayuran seperti pakcoy, sawi, selada, dan sayuran-sayuran yang lain. Tapi mungkin sambil menunggu persemaian saya agak besar sedikit lagi, nanti krokot ini aku ganti aja dengan berbagai sayuran yang berada di sini. Krokotnya nanti akan aku tanam di pot-pot aja ya teman-teman ya, dan bisa kita gantungkan, jadi tidak banyak memakan lahan ya, karena memang lahan di pekarangan kita itu tidak begitu luas sehingga kita harus bisa meminimkan ya teman-teman. Untuk tanaman-tanaman bunga ini barangkali bisa kita kurangi, mungkin lebih banyak itu bisa kita tanami dari berbagai sayur. Untuk yang di bawah krokot ini kemarin aku sudah letakkan pot-pot ya, yang aku bikin dari galon air mineral teman-teman, dan ini sudah mulai tumbuh, sudah keluar daun. Nah, ini ada tanaman pakcoy, sawi, dan juga kangkung ya teman-teman, yang sudah mulai bertumbuh lumayan bagus. Nah, karena tempat ini memang banyak paparan sinar matahari. Nah, untuk yang di sebelah timur rumah ini saya kira penempatan juga sudah betul ya teman-teman ya. Yang aku taruh di bagian sini ini adalah tanaman-tanaman bunga seperti krokot jepun ya, dan juga sayuran dan juga toga. Ini memang seharusnya berada di paparan sinar matahari full ya sepanjang hari. Dan juga tanaman-tanaman bunga sakura yang aku letakkan di timur rumah ini juga sudah mulai berbunga. Saya kira sudah tidak perlu kita pindahkan lagi di tempat yang lain ya. Nah, setelah kita sudah berjalan-jalan di seluruh pekarangan halaman ya, sudah cukup saya kira teman-teman ya. Dan barangkali itu saja ya teman-teman untuk menghadapi musim penghujan itu, tanaman-tanaman yang rentan untuk mendapatkan kucuran air hujan. Jadi ada baiknya sebelum terlanjur kita akan bisa mereview dan menempatkan tanaman-tanaman yang kita miliki itu yang tepat ya. Jadi nanti tidak akan terjadi suatu busuk akar atau bisa lonyot ya teman-teman ya. Seperti sayuran-sayuran ini saya letakkan di bibir kolam teman-teman, tapi di sini cukup mendapatkan paparan sinar matahari, jadi bisa bertumbuh dengan bagus juga. Jadi waktu penyiraman karena hujan ini memang harus benar-benar kita lihat medianya, kalau memang masih basah ini tidak perlu kita siram ya teman-teman ya. Kalau yang di sebelah sini itu baru saja aku tanam kemarin sore teman-teman, tapi karena cuaca hujan sayuran-sayuran ini langsung bisa tumbuh. Selain sayuran toga ya teman-teman, juga ada beberapa tanaman buah ya. Di sini juga aku tanam seperti
tanaman bunga yang eh, keras ya, seperti asoka ya teman-teman. Ada yang warna merah, ada juga yang warna kuning. Oke teman-teman, saya kira itu aja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman nanti akan jadi teringat ya untuk mereview tanaman-tanaman di rumah agar supaya di musim penghujan ini tidak akan bermasalah ya tanamannya. Dan saya kira saya akan mohon pamit dulu teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk pemirsa semuanya. Salam sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.